Hai, perkenalkan nama saya Arci Salano, NIM saya 15202501011037, kelas B1 semester 1, mata kuliah Psikologi Perkembangan, nama dosen Junewanda Purba, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen Prodi PAK. Oke. Dari Shalom, terima kasih sudah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan pembinaan kepada saudari di saat ini. Sebelum itu mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 13, Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu. Datanglah dengan kasih-Mu. Mari kita satu dan doa. Ya Bapa, sekarang lagi anakmu datang berkunjung di saudari kami di saat ini. Di sini saya akan membawa pembinaan kepada saudari. Agar itu Tuhan datang curahkan dan berkatilah saudari ini untuk mendengar pembinaan yang saya berikan. Tapi itu Tuhan datang, berkatilah ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan alaskan itu dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi sebelumnya sekarang kami akan mendengar berita firman-Mu. Agar itu Tuhan datang curahkan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami dengar dan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di sini kita akan membaca Alkitab yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, Amsal 13 ayat 1 sampai ayatnya ke-20. Yang berjudul Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seseorang pencemooh tidak mendengarkan hadirkan dari buah mulutnya. Seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Orang benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukan diri. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin tetapi hartanya banyak. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal memberberkan kebodohan. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia menentangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Keinginan yang terlaksanakan menyenangkan hati. Menghindari kejahatan adalah kejian bagi orang bebal.
siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Demikianlah firman kita di saat ini. Saat ini kita akan ada dalam renungan singkat. Hidup bijak dalam didikan Tuhan. Setiap manusia ingin hidup berhasil, damai, dan diberkati. Namun seringkali kita lupa bahwa keberhasilan bukan datang dari kepintaran manusia, tetapi dari hikmat yang Tuhan berikan. Yang terambil dari Amsal 13 ayat 1-20 mengajarkan cara hidup bijak agar hidup kita terasa dan berkenan kepada Tuhan. Ayat 1, belajar mendengar didikan. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya. Hidup bijak dimulai dari kerendahan hati untuk belajar. Banyak orang dewasa merasa sudah tahu segalanya, tetapi firman mengingatkan yang bijak justru mau ditegar. Saudari yang diberkati Tuhan, apakah kita masih mau ditegur Tuhan, ditegur orang lain, atau ditegur firman? Amsal berulang kali menekankan perbedaan antara rajin dan malas. Orang rajin makan hasilnya, orang malas hanya menginginkan tetapi tidak berusaha. Kerajinan bukan hanya bekerja keras, tetapi juga setiap dalam pelayan, doa, dan pembacaan firman. Ayat-ayat ini mendengarkan bahwa kebenaran adalah perlindungan bagi orang berjalan bersama Tuhan. Kebenaran menjaga kita dari kejahatan. Kebohongan dan kejahatan akhirnya menjerat pelakunya. Menilai hidup bukan dari kekayaan. Amsal menunjukkan ada orang yang kelihatan kaya tetapi sebenarnya miskin. Ada yang kelihatan sederhana tetapi sebenarnya kaya dalam Tuhan. Hikmah, hidup benar lebih berharga dari harta. Kekayaan yang diperoleh cepat tidak bertahan, tetapi yang diperoleh dengan jujur membuat hidup kokoh. Saudari yang diberkati Tuhan, harapan yang ditunda dan sikap terhadap firman. Harapan yang tertunda menyedihkan hati. Kita semua pernah mengalami doa yang belum dijawab dan membuat hati berat. Siapa mengabaikan firman, ia merugikan dirinya. Tetapi berharap pada Tuhan, jangan abaikan firman saat situasi sulit. Hikmat menuntun ke jalan kehidupan. Amsal mengingatkan bahwa nasihat orang bijak membawa kehidupan, tetapi kata-kata yang orang tidak bijak membawa kehancuran. Hidup kita ditentukan oleh suara mana yang kita dengarkan, apakah suara dunia atau suara Tuhan. Berjalan dengan hikmat membawa berkat. Siapa bergaul dengan orang bijak